saya ini sudah sertifikat dari tahun 2014, kemudian dikerjakan oleh perusahaan Harindo mulai dari bulan September tahun 2020 sampai sekarang itu belum ada penyelesaian. Kemudian ini tanah adalah hak waris dari nenek moyang saya. Sertifikat ini satu, yang kedua, yang ketiga ada di bawah. Kemudian tadi berbicara terkait bahwa di situ ada gaya-gaya preman. Terus maksudnya gaya preman itu seperti apa itu, Pak? Gaya premannya begini. Ketika kita bawa ke lembaga adat, lalu dari sebelah membawa orang-orang banyak, itu kan gaya-gaya preman. Orang mana yang dibawa itu? Bisa jelaskan? Orang-orang kampung Mujang, preman kampung. Sehingga Pak Heri Lukman pun tidak berani memutuskan apa-apa. Rancam Dari ya? pihak adat juga tidak berani memutuskan apa-apa. Sehingga kita larilah ke kepala adat besar. Jadi terakhir beliau itu menghubungi saya kurang ingat tahun lalu. Beliau bilang begini, Bapak serahkan semua ini ke lembaga adat Kelubah. Kita atur nanti ke dalam. Lembaga adat yang mana mau diserahkan? Yang besar? Bukan, lembaga adat kampung. Itu Heri Lukman ngomong gitu? Iya. Mulai dari situ dia tidak pernah lagi mau berhubungan dengan saya. Kalau menurut sisi hukum dengan adanya sertifikat, kemudian ada SKT ya. Itu kalau dari sisi hukum ini yang benar yang mana nih, SKT atau sertifikat itu? Baik, terima kasih. Terkait dengan dari sudut hukumnya, kalau kita melihat SKT itu kan surat keterangan tanah. Surat keterangan tanah itu dibuat itu hanya bersifat menerangkan bahwa yang bersangkutan ada mengelola tanah di situ. Kalau dia sertifikat, itu adalah sertifikat hak milik. Berarti tanah itu sudah ada yang memiliki. Kalau udah hanya dalam bentuk SKT, tidak menutup kemungkinan tanah itu milik orang lain dipinjam, lalu dia kelola. Itu pengertian SKT dengan sertifikat. Kita melihat berdasarkan ini peta kecamatan. Ini ada kecamatan Longgiram, ada Tering, ada Bigung di sini. Nah ini ada kecamatan Nyuatan. Jadi kecamatan Bigung ini yang di Arsir Putih. Nah, wilayah objek sengketa itu persis di sini, Sungai Mentung. Ini adalah wilayah Kampung Malapeh baru. Nah, sementara SKT yang berdasarkan dasar mereka Harindo membayar kepada pihak lain itu kecamatan Tering, dan ini wilayahnya jauh betul tempatnya. Nah, kita sudah memastikan ini kepada PUPR. Lalu tentang benar dan tidaknya, karena kita sekarang kan berperkara di pengadilan, kita yakin bahwa yang namanya sertifikat itu adalah produk hukum dari pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Pertanahan Nasional BPN, dan itu resmi terdaftar, ada nomor registrasinya. Nah, selama ini dalam kasusnya Pak Maun, klien kami, sertifikat ini dibenturkan dengan SKT. Jadi SKT ini seolah-olah SKT inilah yang menjadi alasan mereka membayar tanah yang itu adalah sudah bersertifikat atas nama Pak Maun dan keluarganya. Nah, sehingga mereka membuat perjanjian, ada perikatan antara Harindonya dengan pihak Dimen Juli almarhum. Nah, perikatan itu setahu kami belum dapat datanya, tapi kami dapat informasi dari orang dalam, dari humasnya mengatakan bahwa mereka ada kesepakatan fee sekitar Rp5.000 per metrik ton. Nah, itu yang sekarang, sampai sekarang itu ada fee dari tanah yang
tambang oleh mereka di atas tanah Pamaun yang bersertifikat ini, itu sampai sekarang itu mungkin dia sekitar 800 sampai 900 juta nilainya. Dan fee itu Harindo sebagaimana yang tadi diperlihatkan oleh Pak Maun, surat dari Harindo, yang Harindo itu menjelaskan bahwa kami akan membayar fee itu kepada siapa yang menjadi pemenang perkara antara Pak Maun dengan Pak Dimenjuli. Sehingga pada November 2021 itu Pak Maun memberikan kuasa kepada saya dan Pak Prangkolai. Lalu kami menyampaikan daftarkannya di pengadilan. Sidang pertama itu tanggal 23 Desember. Nah, setelah tanggal 23 karena mau Natal dan Tahun Baru, maka sidang ditunda dilaksanakan tanggal 6. Pada saat tanggal 23, almarhum Dimenjuli itu hadir di persidangan. Lalu ada tergugat 3 dan tergugat 4 yang tidak hadir. Itu PT Putra Apuk Mahakam dengan PT Das. Itu adalah subkon dari Harindo yang menggaruk dan merusak tanah dari Pamaun ini. Nah, karena tidak hadir, tunda sidang ke tanggal 6 Januari 2022. Pada saat sidang tanggal 2 Januari 2022, kami baru mengetahui dari majelis hakim berdasarkan relas di persidangan dibaca di dalam sidang bahwa Dimenjuli Rangka meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022. Nah, atas dasar itu saran dari majelis hakim, gugatan dicabut untuk dilakukan perbaikan dan akan masuk lagi untuk menggugat ahli waris dari Dimenjuli Rangka. Nah, jadi itu kronologis perkaranya. Dan sekarang ini kami sudah coba memasukkan dalam sistem, karena sekarang itu daftar gugatan itu secara online, tetapi kami terkendala dengan sistem karena di Kota Barat ini jaringan internetnya tidak terlalu bagus. Jadi kadang dia bagus, kadang lelet, kadang dia lemah, nggak ada, turun naik. Akhirnya perkara ini belum masuk lagi. Dan kami tetap berkomitmen akan tetap melakukan gugatan itu. Tujuannya adalah satu, supaya ada kepastian hukum. Yang kedua, mengembalikan dari haknya Pak Maun, karena ini adalah sertifikat. Kita yakin di situ benar. Yaitu dari sisi hukum. Memang di Kota Barat ini ada 2 sisi hukum yang berlaku sama-sama kuat di Kota Barat. Satu, kita berbicara dari sisi adat dan kultur serta budaya masyarakatnya. Karena itu masyarakat di Kota Barat ini disebut dengan masyarakat adat. Nah, dan kota Sendawar itu disebut kota beradat. Itu landasannya. Kemudian kalau kita berbicara sisi formilnya, legal formilnya, hukum, memang kalau kita berbicara sertifikat itu sudah produk negara. Alangkah baiknya ketika produk negara itu diperkuat dengan adanya putusan pengadilan yang menerangkan dan menetapkan bahwa itu benar punya haknya, miliknya Pak Maun. Nah, memang di sertifikat ini secara berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria itu nomor 5 tahun 60 tentang pertanahan, dia diatur sebuah sertifikat atau produk hak atas tanah itu bisa dibatalkan manakala dalam jangka waktu 5 tahun ada gugatan dan atau komplain dari pihak lain yang merasa memiliki juga atas tanah itu. Nah, ini sertifikat sudah 2014. Kenapa yang bersangkutan baru komplain 2020? Sudah 6 tahun berlalu. Maka masa sanggah itu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah daluarsa dan tidak bisa berlaku lagi. Itu yang menjadi dasar kita meyakini bahwa sertifikat atas nama Pak Maun itu sah secara hukum dan dikeluarkan oleh negara, dan itu adalah memang di atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dan digaruk atau dirusak oleh pihak. Itu alasannya.